Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Pak akan mengajarkan kalian mengenai pemrograman dasar pada buku kedua kalian. Dan pada bab pertama, kita akan membahas mengenai algoritma pemrograman komputer. Di sini, kita akan belajar mengenai algoritma pemrograman. Dalam belajar algoritma pemrograman, terdapat 3 cara penulisan pemrograman. Yang pertama yaitu uraian deskriptif, yang kedua flowchart, dan yang ketiga pseudocode. Tapi sebelum kita ke sini, kita akan mengenal lebih dulu apa itu logika dan algoritma. Logika identik dengan masuk akal dan penalaran. Adapun penalaran adalah salah satu bentuk pemikiran. Logika dapat diartikan sebagai ilmu yang mengajarkan cara berpikir untuk melakukan kegiatan dengan tujuan tertentu. Dan algoritma sangat lekat dengan kata logika, yaitu kemampuan untuk berpikir dengan akal tentang suatu permasalahan dengan menghasilkan sebuah kebenaran, dibuktikan, dan dapat diterima akal. Selanjutnya, terdapat 3 struktur algoritma. Sebuah algoritma dapat dibangun dari 3 buah konstruksi atau struktur dasar, yaitu yang pertama, runtutan atau sequence, bisa kita lihat pada gambar struktur dasarnya, runtutan. Dan yang kedua, pemilihan atau selection, bisa kita lihat pada gambar struktur dasarnya. Dan yang ketiga, pengulangan atau repetition. Bisa kita lihat pada gambar paling kanan mengenai pengulangan, yaitu mengkombinasikan antara runtutan dan pemilihan. Dan selanjutnya, mengenai pemrograman. Program adalah kumpulan instruksi berupa pernyataan yang ditulis dengan menggunakan bahasa pemrograman yang melibatkan pemilihan struktur data. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat menerjemahkan algoritma pemrograman, yaitu 1. Pendeklarasian variabel. 2. Pemilihan tipe data. 3. Pemakaian atau pemilihan instruksi. 4. Aturan sintaksis. 5. Tampilan hasil. 6. Cara pengoperasian compiler atau interpreter. Selanjutnya, pada penulisan algoritma, terdapat 3 cara penulisan, yaitu algoritma deskripsi atau teks, yang kedua flowchart, dan yang ketiga pseudocode. Pada uraian deskriptif, penulisan ini dilakukan dengan cara menuliskan instruksi-instruksi yang harus dilaksanakan dalam bentuk untaian kalimat deskriptif dengan menggunakan bahasa yang jelas. Terdapat 3 bagian utama pada uraian deskriptif, yaitu bagian judul, bagian deklarasi, dan bagian deskripsi. Bisa kita lihat pada contoh di bawah ini, di mana bagian judul adalah algoritma luas lingkaran, dan bagian deklarasi yaitu mengenai tipe-tipe data, dan P, dan yang terakhir bagian deskripsi, yaitu rincian langkah-langkah sampai selesai. Selanjutnya, kita akan masuk ke diagram alir atau flowchart. Flowchart adalah gambaran dalam bentuk diagram alir dari algoritma-algoritma dalam suatu program
yang menyatakan arah alur program tersebut. Di dalam flowchart terdapat banyak simbol, dan bisa kita lihat pada gambar ini ada banyak simbol dan pengertian. Kita akan mempelajari simbol-simbol ini dan memahaminya dengan baik, sebab simbol ini akan bisa membuat program dengan baik dan benar. Dan contoh sebuah program yang dihasilkan dari sebuah flowchart adalah seperti ini. Contoh flowchart membuat nasi goreng, di mana pada mulai kita menggunakan terminal. Terminal digunakan untuk memulai atau mengakhiri suatu program. Dan setelah dimulai menggunakan terminal, dilanjutkan dengan anak panah atau connecting line, yaitu menuju proses. Dan proses pertama adalah letakkan wajan di atas kompor. Selanjutnya, tuang sedikit minyak goreng, masukkan bumbu, masukkan nasi secukupnya, tambahkan garam, dan coba rasakan. Setelah Anda merasakan, di sana akan terdapat making decision. Fungsi making decision di sini adalah untuk menghasilkan beberapa kemungkinan jawaban. Dan apabila dirasa masih kurang garam, dengan jawaban ya, berarti kita harus kembali ke proses awal di mana tambahkan garam dan melanjutkannya dengan coba rasakan lagi dan making decision lagi apakah sudah pas atau sudah kurang garam. Dan apabila sudah pas dan tidak kurang garam, maka selesai. Nasi goreng siap disajikan. Pada simbol selesai, itu sama dengan simbol mulai, yaitu menggunakan terminal. Seperti yang kita ketahui, simbol tersebut untuk permulaan dan akhir suatu program. Selanjutnya, kode semu atau pseudocode. Pseudocode adalah notasi yang menyerupai notasi bahasa pemrograman tingkat tinggi, misalnya bahasa Pascal dan C. Struktur algoritma dibagi ke beberapa bagian, yaitu 1. Bagian judul, header, 2. Bagian deklarasi, definisi variabel, dan 3. Bagian deskripsi atau rincian langkah. Bisa kita lihat pada contoh di bawah mengenai judul headernya, algoritma penjumlahan. Dan bagian deklarasinya mendefinisikan variabel bilangan 1, bilangan 2, hasil sama dengan integer. Dan bagian deskripsi, rincian langkah, di sini dijelaskan langkah-langkah dari input sampai ke rumus dan sampai menghasilkan hingga selesai. Demikianlah pembelajaran kita pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.